Manajemen keuangan. Kelompoknya ada Ahmad Fikri Mustafa, Arya Jaya, Farhan Safa Irawan, Farhan Guntur, dan Yusuf Muhammad Bintang. Definisi, manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Tujuan manajemen keuangan: 1. Memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, melacak likuiditas dan arus kas. Yang ketiga, mengembangkan skenario keuangan berdasarkan keadaan bisnis sekarang dan prediksi di masa depan. Ruang lingkup manajemen keuangan dan perencanaan, merencanakan keuangan perusahaan baik anggaran kas, dana untuk produk dan dana tak terduga. Penganggaran, manajemen keuangan mengalokasikan dana perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya seperti hipotek atau sewa gaji, bahan baku, dan lainnya. Mengelola dan menilai risiko, manajemen keuangan sebagai penilai dan pemberi kontrol kompensasi untuk berbagai risiko. Prosedur, manajemen keuangan dalam bidang ini menetapkan prosedur terkait cara tim keuangan memproses dan mendistribusikan data keuangan. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, mengontrol dan membuat keputusan. Yang kedua, merencanakan keuangan. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya. Yang keempat, mengelola arus kas. Yang kelima, mengakuisisi dan melakukan manajer. Yang keenam, penganggaran modal. Prinsip manajemen keuangan: konsistensi, akuntabilitas, transparansi, kelangsungan hidup, standar akuntansi, pengelolaan, integritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 24 izin perkenalkan diri. Nama saya Farhan Safa Irawan. Nama saya Ahmad Fikri Mustafa. Nama saya Yusuf Muhammad Bintang, selaku kameramen. Nama saya Arya Jaya. Nama saya Farhan Guntur. Nah, kali ini kami akan mewawancarai salah satu usaha UMKM nih. Apa sih nama usahanya? Bukan ada nih. Itu adalah salah satu lembaga koperasi syariah. Kita akan berjumpa dengan Pak Budi Budayawan dan kita akan membahas materi kita, yaitu manajemen keuangan. Ya, langsung aja ya. Udah, ikutin kita mewawancarai salah satu pelaku usaha UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai tentang topik manajemen keuangan. Saya di sini Ahmad Fikri. Saya Farhan Safa Irawan. Dengan Bapak Pak Budi. Oke, masih. Jadi mulai langsung pertanyaan utamanya aja, Pak. Jadi pertanyaan pertamanya Pak Budi, bagaimana latar belakang berdirinya UMKM, lembaga keuangan syariah berkabar di Madani? Jadi kita itu berdiri itu tahun 2005 Ya. dengan tujuan untuk membantu masyarakat kecil, yaitu melalui tambahan UMKM yang udah punya usahanya itu sudah berjalan minimal sudah berjalan 1 tahun. Jadi untuk pengembangan usaha itu mulai tujuannya itu untuk supaya usaha-usaha kecil itu terbantu dengan adanya KJKS Madani Sinan di sini. Karena selain itu kita membantu biar mereka nggak terjerat rentenir gitu. Saja pertanyaan yang kedua, bagaimana struktur organisasi UMKM lembaga keuangan syariah berkamadani ini, Pak? Strukturnya itu ada manajer, terus akunti, teller, CS, dan ada juga marketing dan awalnya. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, apa visi misi perusahaan lembaga keuangan syariah berkamadani ini, Pak?
visinya itu menjadi lembaga keuangan syariah yang terbaik dan terdapat secara nasional dalam memberi solusi yang bermanfaat bagi kaum duafa, pengusaha mikro kecil secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada prinsip patronah, amanah, sidik, dan tanggung. Nah, misinya membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat kecil demi kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Untuk pertanyaan nomor 4, apakah dalam mengatur karyawan, perusahaan Bapak yaitu Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani ini pernah mengalami kendala? Dan bagaimana cara perusahaan ini menanganinya, Pak? Kalau tentunya di setiap perusahaan yang namanya kendala itu selalu ada gitu ya. Nah, untuk solusinya biasanya kita per 3 bulan, per 4 bulan itu diadakan pelatihan secara rutin dan terus menerus untuk meningkatkan kinerja karyawan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya, Fikri. Silakan Fikri. Ya, Pak. Untuk nomor 5 tuh kira-kira kalau soal pencatatan keuangan laporannya itu ada keunikan tersendiri ya, atau ada hal-hal menarik yang sebelum tahun baru? Biasanya kalau kita itu yang namanya laporan keuangan itu harus teliti dan hati-hati. Jadi kita itu di sini menggunakan jadi kerja kita itu sudah menggunakan sistem komputerisasi. Jadi untuk laporan kesalahan laporan itu minim sekali karena sudah terukur dengan baik dengan sistem komputerisasi. Kita pakai program. Program gitu ya. Nah ya, untuk pertanyaan nomor 6 tuh, kalau yang untuk bertanggung jawab itu atas laporan itu siapa Pak? Setiap karyawan kan ada tugas masing-masing. Untuk kalau laporan keuangan itu bagian akunting, bagian keuangan, bagian akunting. Nah, kan untuk pertanyaan selanjutnya ya, untuk nomor 7 tuh kan kita ini lagi di masa pandemi COVID-19 nih Pak. Nah, perusahaan UMKM Berkah Madani ini dalam menghadapi COVID-19 apakah ada cara khususnya Pak? Atau bagaimana cara menghadapinya? Memang ke pandemi kemarin sih emang kita mengalami penurunan. Nah, untuk biar nggak terlalu terdampak, jadi semua pembiayaan yang mau pinjaman kita stop dulu, biar mereka jadi fokus ke nasabah lama dulu, yang baru itu belum kita diadakan lagi pencairan. Jadi fokus ke nasabah lama, jadi kita nggak mencairkan nasabah baru. Tadi kan pencatatan laporannya pakai sistem gitu ya, berarti itu udah sesuai ya Pak sama standar keuangan? Ya, kita udah sesuai standar keuangan karena kita sudah bekerja sama dengan perusahaan IT. Jadi kita pakai jasa IT orang lain. Kerja mereka itu khusus di bidang jasa perbankan itu. Jadi udah standar. Terima kasih Pak udah menjawab pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian wawancara dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Mas Fikri Mustafa. Terima kasih telah menonton video wawancara kami. Jadi, kami membahas tentang manajemen keuangan dan kami akan membahas kesimpulannya. Kesimpulan dari kelompok kami itu adalah manajemen keuangan itu adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kesimpulannya lanjut ya. Tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, untuk melacak likuiditas dan arus kas. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, untuk mengembangkan skenario keuangan berdasarkan kondisi pasar saat ini dan prediksi di masa depan.
terkait UMKM yang kami wawancarai, yaitu Berkah Madani yang berdiri pada tahun 2005 dengan tujuan untuk membantu masyarakat kecil, yaitu melalui pembiayaan UMKM yang telah berdiri minimal 1 tahun untuk perkembangan usaha, supaya usaha-usaha kecil ini terbantu dengan adanya Berkah Madani agar mereka tidak terjerat dari rentenir. Berkah Madani mempunyai visi menjadi lembaga keuangan syariah yang terbaik dan terdepan secara nasional dalam memberi solusi yang bermakna bagi kaum duafa, pengusaha mikro dan kecil secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada prinsip fatona, amanah, sidik, dan tablik. Dan mempunyai misi membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat kecil demi kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Sekian dari video wawancara kami sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Mohon maaf jika ada salah kata dan gangguan dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.